Nggak ada orang, agak depan dikit. Nggak enak liatnya. Ya. Shalom semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang di gereja, yang di rumah, selamat pagi semuanya. Yang di Semarang, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita pagi hari ini. Saudara kita yang sudah ada pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita semua untuk memuji Tuhan kita, menyembah Tuhan kita pagi hari ini. Kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita percaya semua adalah anugerah Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, saudara semua bisa terbangun dalam keadaan yang sehat. Kita percaya semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya padamu kami berseru Tuhan. Engkaulah pelindungan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hamba menyerahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Engkau yang melawat Tuhan. Hamba undang hadirat-Mu datang untuk menulis kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Nyanyikan sama-sama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang
pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah. Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan kami. Terpujilah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, kami mau muliakan Engkau Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. We worship you Lord. Terima kasih Tuhan.
perlindungan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pertolongan. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami muliakan. Terpujilah Engkau, oh haleluya, glory haleluya, haleluya, haleluya. Yalla wala sanda yalla wala wala wala, yalla wala wala sanda yalla wala 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 wala, yalla wala sanda yalla wala 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 se, yalla wala sanda yalla wala wala. Engkau mulia, Engkau agung dan perkasa, Allah yang hidup, penyelamat kami, kekuatan kami, perlindungan kami. Glory haleluya, haleluya. We worship you Lord, Engkau agung dan mulia. Oh yalla wala sanda yalla wala 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 wala, yalla wala wala sanda yalla wala 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 wala, yalla wala sanda yalla wala wala, yalla wala sanda yalla wala 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 wala, yalla wala sanda yalla wala 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 wala, yalla wala sanda yalla wala wala wala. Engkau mulia, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, haleluya. Bapa kami yang baik, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami yang pagi hari ini Tuhan beribadah ya Bapa, yang di gereja maupun yang di rumah Tuhan. Kami percaya Engkau lawat kami Bapa, hadirat-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, yang dalam keadaan sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Bapa, Engkau pulihkan ya Bapa. Yang dalam keadaan lemah Engkau kuatkan ya Bapa, Engkau tolong Bapa. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau beri jalan keluar, Engkau memberkati Bapa, Engkau menolong ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup, Engkau nyata dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Pertolongan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Bapa. Engkau baik, Engkau sangat baik Bapa, Engkau maha baik. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang melawat, hadirat-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan juga Engkau berkati ya Bapak, Engkau urapi ya Tuhan. Sehingga kami pagi hari ini Tuhan boleh merasakan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan boleh menyertai setiap kami yang terlibat dalam ibadah pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Yang di rumah apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan menyertai kita semua, sehingga kita semua boleh dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita berharap kepada Tuhan Yesus. Dialah benteng dan perisai kita. Haleluya Yesus Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yang di rumah juga boleh berdiri.
perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Nyanyikan sama-sama. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku berharap kepadamu. Sama-sama kita nyanyikan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku berharap padamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu ada sukacita? Kita percaya meskipun musuh di depan kita, Tuhan beserta kita untuk mengalahkannya Bapak Ibu. Siapa musuh kita saat ini Bapak Ibu? Covid itu musuh kita sekarang ini. Tapi kita percaya Tuhan akan beri kita kekuatan untuk menghadapinya. Walaupun berlaksa rebah di sisi kiri kita, di sebelah kanan kita berlaksa-laksa, kita tetap berdiri karena kita ada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Engkaulah kuatku.
depanku, rintangan menghadang langkahku. Tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Bapak Ibu ada sukacita? Silakan duduk Bapak Ibu. Bulan ini adalah bulan Agustus Bapak Ibu. Kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Di saat bersamaan kita tahu Indonesia lagi mengalami pandemi yang cukup berkepanjangan. Semakin hari kita tahu semakin banyak korban, semakin banyak juga orang yang terkena. Tapi sebagai anak Tuhan Bapak Ibu, kita yakin kita punya pembela, kita punya penolong. Dialah Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup. Kalau saya pribadi, kalau boleh jujur, saya sangat khawatir, saya sangat cemas akan keadaan saat ini. Tapi saya percaya, saya punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang perkasa. Makanya, walaupun orang banyak yang panik, saya bersyukur saya bisa sukacita. Masih ada damai sejahtera dari Tuhan menyertai kehidupan saya. Karena saya berserah kepada Tuhan Bapak Ibu. Apapun yang terjadi pada dunia ini, saya berserah kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam dunia ini. Ada maksud apa, ada rencana apa, tapi saya nggak tahu. Suatu hal yang saya percaya, saya ada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, saya percaya saya ada Tuhan Yesus yang akan menolong, membela saya. Kita bersyukur Indonesia, walaupun banyak pasien yang kena, kita punya ekonomi lumayan bagus. Kita sudah keluar dari resesi, bahkan sudah naik 7% inflasi tahun ini, kuartal kedua ini. Kita bersyukur Tuhan masih sayang pada Indonesia. Amin Bapak Ibu. Kita berdoa
Semoga Indonesia segera pulih dari pandemi ini. Kita percaya Tuhan melihat Indonesia. Tuhan peduli pada Indonesia. Tuhan sayang pada Indonesia. Kita percaya kita akan keluar pada masalah ini. Karena hanya Dialah kekuatan kita. Terima kasih Yesus Tuhan. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh timur, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
kekuatanku. Sukacitaku. Haleluya. Saya undang petugas syafaat untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah maupun di gereja, kita bersatu hati untuk pokok doa. Satu, Tuhan, kami mengucap syukur karena di tengah pandemi yang belum reda, ekonomi Indonesia bisa keluar dari resesi setelah pada kuartal 2 2021. Ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 7,07%. Yang kedua, berdoa agar pemerintah tidak kendor melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment yang cepat supaya bisa menekan laju penularan COVID-19 dan meningkatkan angka kesembuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Bapa, di pagi hari ini kami datang kepadamu. Berterima kasih Tuhan, kami ada pada saat ini, kami sehat, kami semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dapat beribadah di pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena walaupun di tengah pandemi, perekonomian Indonesia bisa keluar dari resesi Tuhan. Perekonomian Indonesia bisa tumbuh di angka 7,07%. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu, dan kiranya Tuhan memberkati terus pemerintahan bangsa Indonesia, kepala-kepala pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Mereka dapat bersatu hati Tuhan, untuk terus Tuhan dapat mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Tuhan menolong, memberkati bangsa Indonesia Tuhan, memberkati pemerintahan juga di dalam menangani penanggulangan COVID ini Tuhan, supaya pemerintahan dapat melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment Tuhan dapat dilakukan dengan cepat, supaya bisa menekan angka laju penularan dan meningkatkan angka kesembuhan Tuhan. Kiranya belas kasih-Mu tercurah untuk bangsa Indonesia Bapa. Biarlah angka kesembuhan dapat meningkat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati para tenaga medis, tenaga kesehatan. Biarlah mereka juga tetap terpelihara Tuhan. Mereka tetap sehat Tuhan. Khususnya untuk kota Batu Raja Tuhan, biarlah belas kasih-Mu tercurah untuk warga masyarakat di Batu Raja ini Tuhan yang terkena Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu Tuhan. Biarlah mereka yang lagi isolasi mandiri di rumah-rumah dapat menemukan Engkau. Biarlah mereka dapat disembuhkan Tuhan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Mereka semua dapat sembuh Tuhan. Biarlah kasih-Mu tercurah untuk warga kota Batu Raja dan khususnya juga jemaat GBI Tuhan. Kau berkati supaya kami semua yang ada Tuhan tetap dalam perlindungan-Mu. Kami tetap dapat sehat Tuhan. Kami semua terpelihara. Tuhan, kalau sebentar kami akan dengarkan sebagian firman Tuhan. Biarlah kami dapat duduk diam, fokus mendengarkan firman-Mu ya Bapa, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami dapat hidup lebih berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab Tuhan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di gereja meskipun sangat dibatasi. Saya percaya bahwa kita semua dipelihara oleh Tuhan dalam keadaan sehat, secara rohani, secara jiwani, secara jasmania. Di tengah keadaan seperti sekarang ini, inilah waktunya untuk kita menjadi seorang murid Kristus yang sejati dalam pengertian, mengerti kebenaran Allah dan melakukannya. Sebagai seorang yang hidup di tengah masyarakat, Tuhan tentu menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi lingkungannya. Tetapi kita juga harus melakukan bagian kita di tengah pandemi seperti ini, mengembangkan iman kita, hubungan dengan Tuhan. Kita juga harus memelihara kesehatan, konsumsi makan yang sehat, menjaga supaya kita tidak sakit. Selebihnya kita percaya bahwa Tuhan pelihara kita. Kalau Anda tidak terhalangi oleh kesehatan karena penyakit-penyakit tertentu yang tidak memungkinkan vaksin, saya mendorong Bapak Ibu untuk menerima vaksin. Pemerintah menghabiskan uang begitu banyak, tidak untuk mencelakakan rakyatnya. Ketika pemerintah Israel memutuskan untuk memvaksin semua, dimulai dari orang lansia sampai yang muda, maka banyak orang yang selama ini berpikir vaksin adalah upaya antikris untuk menguasai dunia. Mereka kemudian jadi ragu karena teori yang mereka kembangkan secara tidak beralaskan dengan kebenaran yang nyata telah membuat sebagian orang Kristen beranggapan vaksin adalah upaya antikris untuk memasukkan tanda 66-nya. Entahkah menulisnya di dahi ataupun di tangan. Saya ingin berkata bahwa hal-hal seperti itu menghalangi beberapa orang, termasuk di kalangan orang Kristen, karena beranggapan ini kemudian dikuasai oleh antikris. Sejujurnya tanpa vaksin, dengan NIK, nomor induk kependudukan, semua data diri kita terintegrasi dalam database. Kalau Anda membeli handphone baru dan mencatatkannya, nama saudara, data saudara juga ada di sana. Ketika Anda menggunakan software tertentu, Anda harus mendaftarkannya. Jadi sebetulnya semua data kita sudah ada di pihak orang lain yang berwenang tentunya. Bahwa ada penyalahgunaan itu bisa terjadi, tetapi kita menyerahkan data kita. Apa itu tanda di dahi? Itu bicara tentang pikiran. Apa itu tanda di tangan? Itu bicara tentang perbuatan. Sehingga kalau Tuhan ingin menuliskan di kening kita kebenarannya, berarti Dia ingin kita mengingat-ingat merenungkan firman Allah. Dia ingin tangan kita ditulisi firman, diikat di tangan kita seperti orang Yahudi. Dia harus mengikatnya di soto rumahnya, di tiang pintu rumahnya, mengingat merenungkannya, mengulang-ulangnya. Berarti firman itu tinggal di dalam kita, bukan menuliskan firman itu di atas selembar kertas dan kemudian kita menggulungnya sebagai jimat, tetapi memperkatakan dan melakukannya. Itulah maksudnya. Jadi mari kita melihat dari terang kebenaran firman Allah. Dan saya percaya bahwa penjelasan ini akan menolong Bapak Ibu untuk tidak ragu dengan upaya dan niat baik pemerintah dalam vaksinasi, supaya kita juga bisa menjaga diri kita dan orang lain. Saya percaya semua yang di gereja, hampir semua sudah divaksinasi, betul ya? Ya, iya. Tidak ada untungnya dan juga tidak ada salah dan dosanya untuk saya mengatakan ini. Ayo,
kalau itu tidak terganggu dengan kesehatan Anda. Bahkan wanita hamil pun tidak berbahaya menerima vaksin tertentu. Anak-anak kecil pun sudah bisa menerima. Sebagai warga bangsa, kita patut mendoakan dan mendukung dalam apa yang bisa kita lakukan dari upaya untuk memutus penyebaran ini, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang normal di hari-hari ke depan. Teruslah berdoa untuk Indonesia, terus berdoa untuk kota kita di tengah situasi yang makin mungkin menakutkan. Tetapi saya percaya kalau kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab, dan selebihnya yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Disitulah kehidupan seorang percaya. Dia harus melakukan secara maksimal apa yang menjadi tugasnya, kewajibannya. Tapi selebihnya yang dia tidak bisa lakukan, itu adalah bagian Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Hiduplah dengan benar, berkenan kepadanya. Selebihnya itu urusan Tuhan. Mati hidup kita dalam tangan Tuhan. Sehat sakit kita juga sebagai anak Tuhan. Tapi menjaga kesehatan dengan cara yang seharusnya, itu adalah kewajiban kita. Tapi selebihnya, itu adalah bagian Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat sebuah kebenaran dari satu kata yang dalam perjanjian lama ditulis begitu banyak. Ya, hampir 236 kali. Jadi ini cukup populer. Kata shalom, ya. Shalom. Kalau kita melihatnya, maknanya panjang, lebar, dan luas ternyata. Tetapi saya ingin pada bagian yang kedua dari kebenaran pagi ini, mengajak kita untuk melakukan panggilan kita. Sehingga kita tidak sekedar mengucapkan shalom, tetapi kita tahu maksudnya. Bahwa di dalamnya juga ada doa, ada harapan, dan ada upaya-upaya kita. Supaya shalom itu menjadi nyata. Baik dalam hidup kita, keluarga, maupun masyarakat di mana kita tinggal. Jadi jangan sekedar mengucapkannya, tetapi mengertilah bahwa di situ juga ada panggilan yang harus kita upayakan dalam hidup kita. Salah satu contoh saja, ya, pada umumnya itu diartikan damai sejahtera, tapi sebetulnya lebih luas dari itu. Contoh Yerusalem itu berarti tempat damai. Ya, Absalom, bapak damai. Salomo, ya, pembawa damai. Jadi yang ada shalom, shalom itu ada hubungan dengan damai. Walaupun kalau kita ambil tiga nama ini, kita mungkin bisa berdiskusi lebih panjang lagi. Yerusalem tempat damai, tapi benarkah sampai hari ini menjadi sebuah tempat yang terus diperebutkan? Itu kota yang seringkali ditaklukkan, dihancurkan, dan dibangun kembali. Jadi ketika nama itu dilekatkan sebagai tempat damai, dibutuhkan upaya, perjuangan yang panjang. Bukan berarti kalau namanya Yerusalem pasti damai. Tidak. Ternyata kita baca, kalau kita tahu sejarah atau mau tahu lebih dalam lagi, Yerusalem tempat perebutan dari banyak kepentingan, dan hari ini pun terbagi menjadi 3 bagian teritorial yang dikuasai oleh pemerintahan Israel, sehingga dia menjadi pusat keagamaan orang-orang Yahudi. Tetapi bagian yang tertentu juga itu dikuasai oleh Palestina, sehingga ini juga bagian dari pemerintahan Muslim. Dan ini juga menjadi tempat di mana orang-orang Kristen berziarah, mendatangi. Jadi ada 3 agama di kota Yerusalem. Apakah damai? Harusnya. Tapi seringkali ada konflik-konflik yang dicatat atau tercatat atau terjadi. Absalom, dia bapak damai. Tapi dialah juga orang yang memberontak kepada ayahnya setelah perlakuan ayahnya yang dianggap tidak adil.
Salomo untuk beberapa saat selama puluhan tahun dia memerintah, selama dia takut akan Tuhan, dia betul-betul membawa damai. Tapi ketika kemakmuran melimpah dalam hidup keluarga, istana, dan bangsanya, dia jatuh. Sehingga yang datang bukanlah damai, tapi kerajaan yang terpecah menjadi dua. 12 suku itu terbelah dua. Sebagian yang ke utara yang Basar, 10 suku, itu mendirikan kerajaan yang baru. Yerobiam menghasut semua rakyat untuk memberontak melawan Salomo. Anak Salomo maksud saya, yang bernama Rehabeam, pembawa damai itu. Tidak mampu melakukannya sampai ujung hidupnya. Absalom mati dengan cara yang menyedihkan. Ya kan? Yerusalem sampai hari ini menjadi tempat yang seharusnya kita berdoa, ada shalom dan damai. Di akhir ibadah ini saya mengajak kita nanti berdoa supaya ada shalom Tuhan turun atas kita, atas keluarga, tempat kerja, kota kita, dan bangsa kita. Bahwa itu tidak terjadi seketika, dibutuhkan perjuangan terus-menerus. Ya, walaupun Batu Raja Indonesia tidak ada kata yang terkait dengan shalom, tapi kita bisa berdoa dan harus terus berdoa supaya shalom Tuhan turun. Haleluya. Nah, jadi pengertiannya luas. Dia bisa bicara tentang kesehatan tubuh. Dia bisa bicara tentang kesejahteraan secara menyeluruh. Berarti juga itu bicara tentang hal-hal yang jiwani, hal-hal yang physically, material. Atau bicara tentang keluarga rumah tangga yang baik-baik. Tentu kita tahu kalau disebut keluarga yang baik itu bukan berarti tidak ada pergumulan. Jangan salah. Damai sejati dari Tuhan itu justru nyata di tengah keadaan yang tidak damai. Sama seperti terang baru nyata di dalam kegelapan. Garam yang mengasini di tengah semua kehidupan yang tawar dan membusuk. Jadi kalau kita bicara tentang keluarga yang baik-baik, kita bicara tentang kesehatan tubuh, di tengah segala hal yang bisa membuat kita tetap terpelihara di dalam shalomnya Tuhan. Materi yang berkecukupan, itu juga bagian dari shalom. Tidak ada stres yang berat yang menekan kehidupan. Berarti ada persoalan, ada masalah, tetapi kita dapat mengelolanya dengan cara memandang dari sudut pandang Allah. Seringkali kita memahami kalimat yang orang berkata, masalahnya sebetulnya bukan masalah itu sendiri. Masalahnya adalah cara engkau memandang dan menyikapinya. Jadi yang jadi masalah sebetulnya bukan masalahnya, tapi cara kita memandang dan menyikapinya. Seringkali ada masalah yang kecil, tapi cara pandangnya salah, respon dan sikapnya salah, sehingga masalah yang kecil itu tidak selesai, tapi justru membuat semuanya terkuras, damai sejahteranya, sukacitanya, dan semua hal. Jadi cara memandang dan menyikapi masalah itu lebih penting dari masalahnya. Semua orang bisa kena sakit. Semua orang bisa kena kekurangan keuangan. Semua orang bisa mengalami percekcokan, perbedaan faham, pendapat. Tapi cara menyikapinya dari sudut pandang Allah akan menolong kita menghadapi dan menyelesaikan masalah itu. Amin Bapak Ibu. Belajar firman Tuhan, melakukannya akan menjadikan Anda orang yang bijak dalam kehidupan hari-hari ini. Bukan berarti harus tidak ada boleh masalah. Kita bisa berkata orang dewasa akan mengelola masalahnya dan menyelesaikannya di dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Jadi jangan selalu ingin seperti sembunyi dalam sebuah kotak yang terkurung dalam bunker dan berkata supaya tidak ada masalah di sekitar saya. Selalu akan ada masalah, tapi Tuhan akan menolong kita. Hampiri tahta kasih karunia Tuhan, maka kita akan memperoleh rahmat dan anugerahnya. Mengandalkan Tuhan, itu adalah sebuah kehidupan yang harus kita kembangkan semakin sungguh-sungguh.
Jadi kita melihat ada hal yang pertama tentang shalom, baik itu ke dalam maupun keluar. Saya akan dengan cepat karena ini ada 7 hal. 1, ungkapan untuk menyapa orang. Jadi kalau Anda berkata shalom, ya. Ini ungkapan sapaan yang memiliki arti menyatakan keadaan atau menanyakan, shalomkah engkau? Ya. Jadi dalam contoh Alkitab disebut, selamatkah engkau? Shalomkah engkau? Ya, selamatkah suamimu? Shalomkah suamimu? Shalomkah anakmu? Shalomkah orang tuamu? Jadi kita bisa berkata shalom, itu bisa menanyakan maupun menyatakan keadaan. Ya. Bahkan juga bisa menjadi sebuah pertanyaan ketika kita merasa bimbang dan takut. Waktu Nabi Samuel mendatangi penduduk di satu kota, mereka dengan gemetar para tua-tuanya menghampiri, menyambutnya dan berkata, apakah engkau datang dengan shalom? Adakah maksud kedatanganmu membawa shalom atau membawa sebuah berita yang akan membuat kami jadi susah? Jadi shalom bisa sebagai pernyataan maupun pertanyaan. Yang kedua, sebagai ungkapan hubungan baik. Kalau Anda punya hubungan baik dengan sesama maupun dengan Tuhan, maka Anda berkata, kita hidup dalam shalom. Ya. Jadi ketika Yonatan dan Daud harus berpisah karena orang tuanya ingin membunuh Daud, maka mereka harus berpisah sebagai orang yang telah mengangkat persaudaraan. Ini sebetulnya juga ipar, karena anak Saul yang bernama Mikal juga menjadi istri dari Daud. Ya. Jadi sebetulnya ini ipar, tetapi dalam perjuangan bersama melawan orang Filistin dan Amalek, mereka memiliki kesamaan sehingga mereka disebut orang yang sangat sepakat dalam banyak hal. Tapi satu hari mereka harus berpisah, sehingga Yonatan anak raja berkata kepada Daud, pergilah dengan shalom, karena kita masih tetap bersaudara. Kita masih tetap bersahabat. Dalam bahasa Latin disebut fade in pace. Ya. Atau juga dalam terjemahan yang lain, go in peace. Pergilah dengan damai. Pergilah dengan shalom. Dalam Good News Bible disebut God be with you. Kalau God be with you, kalau Tuhan bersamamu, pasti engkau akan ada di dalam keadaan damai. Setuju Bapak Ibu? Kita bisa menyampaikan sebuah ungkapan ketika orang berkata, orang bilang sayonara seumpama, Anda bisa berkata, pergilah dengan selamat, berangkatlah dengan shalom, Tuhan menyertai engkau, God be with you. Jadi itu sebuah doa ketika hubungan yang baik itu harus terpisah karena jarak. Yang ketiga, kalau orang sehat juga bisa berkata, shalom Tuhan. Mari kita lihat kata sebaliknya di dalam Mazmur 38. Waktu Daud berdosa, dia berkata, tulang-tulangku sakit. Dalam teks aslinya disebut, tidak ada shalom pada tulang-tulangku karena dosa. Jadi ternyata shalom juga bisa mengungkapkan kondisi kesehatan. Ketika Anda sehat, Anda berkata, shalom Tuhan atas tubuhku. Amin. Ya, berarti tubuhmu sehat. Perkatakan ini dengan iman. Perkatakan ini setelah Anda melakukan semua tindakan yang seharusnya untuk memelihara kesehatan. Anda bisa berkata, tubuhku dipenuhi dengan shalom Tuhan. Amin. Berkati organ-organ tubuhmu ketika Anda mau tidur atau bangun dan berkata, terima kasih Tuhan untuk nafas hidup, untuk peredaran darah, untuk jantung, paru-paru, ginjal, pankreas dan sebagainya. Anda berkata tubuh ini dipenuhi dengan shalom dari Tuhan. Apakah itu mantra? Bukan. Ketika Anda memperkatakan firman, itu mempengaruhi semuanya. Sama seperti orang mengutuki
dan menghukum dirinya, maka hal-hal yang jelek itu akan datang dalam hidupnya. Kenapa Anda tidak memberkati tubuhmu dengan shalom Tuhan? Yang sepakat katakan amin. Ya, yang sedang isoman, perkatakan firman. Shalom Tuhan atas pernapasanku. Shalom Tuhan atas jantungku. Shalom Tuhan atas semua tubuhku. Saya bersyukur banyak saudara kita yang isoman, tapi semua sembuh. Ada yang sedang berangsur, ada yang sudah sembuh. Apakah beberapa waktu yang lalu tidak membayangkan bahwa kota ini juga dipenuhi dengan orang-orang yang terjangkit virus COVID-19? Beberapa orang tertentu saja yang pada awal-awalnya kena di jemaat. 1-2 orang saja. Tetapi kemudian di kota ini begitu banyak orang. Baik yang sembuh seperti jemaat-jemaat Tuhan, maupun juga orang yang mungkin harus berangkat karena penyakit ini. Tapi ketika setiap orang terkena, tetaplah percaya Tuhan akan menolong kita. Minggu kemarin Pak Yohanes memberikan kesaksian. Akan lebih banyak lagi kalau kita memberi waktu para penyintas yang telah melewati masa-masa ketika dia sakit. Bahkan mungkin saya percaya, saya merasa yakin banyak orang juga sakit dengan gejala yang sama. Hanya bedanya tidak mengujinya dengan analisa lab, tapi gejala-gejalanya sama, ya kan? Tuhan memberkati kesehatan kita, ucapkan shalom atasnya. There is no peace in my bones because of my sin. Tidak ada damai, tidak ada shalom, tidak ada selamat. Atau juga dalam Modern King James dikatakan no rest in my bones because of my sin. Shalom itu juga bisa bicara tentang resting, perhentian. Beberapa waktu yang lalu dalam Pasutri Muda Komselnya membahas tentang resting. Salah satu 7 kunci untuk kita tangguh adalah Anda perlu perhentian di dalam Tuhan. Saya mendorong pasutri muda yang lain, ayo ikut Komsel. Kalau Parubaya ikutlah Komsel. Semua sudah pintar pakai Zoom, ya kan? Hanya butuh 200 megabyte, tidak seberapa daripada Anda nonton YouTube berpanjang-panjang, ya kan? Anda mengklik setiap kiriman WhatsApp, video dan sebagainya 2 menit, 3 menit, itu juga menghabiskan kuota. Ayo ikut Komsel. Komsel itu disebut komunitas kita tumbuh bersama. Jangan takut untuk merelakan 1 jam supaya kita bisa membahas, meneguhkan. Ayo, siapa yang mau ikut Komsel di minggu depan? KTB Parubaya, KTB Pasutri Muda, KTB Remaja. Setiap hari ada anak-anak remaja berdoa. 10 menit, walaupun hanya disebut 5 menit. Mereka berdoa untuk saudara, mereka berdoa untuk orang tuanya. Mereka berdoa untuk kota ini. Setiap hari. Kenapa orang tuanya? Kemana mereka? Ayo. Pandemi tidak boleh membuat Anda malas. Semua kegiatan di rumah. Ayo 1 jam. Dengan ber-KTB Anda tumbuh bersama. Saya percaya menjadi berkat. Kalau ada hal-hal yang lain, singkirkan saja. Tapi belajar, Anda bisa mengakses dari berita di online. Passwordnya sama terus, linknya sama terus sepanjang zaman. 1 kali Anda mencatatnya, Anda bisa mengikuti selamanya. Ya, saya mendorong Anda. Nah, salah satu diskusinya adalah bicara tentang 7 hal yang harus kita buat untuk jadi tangguh. Dan salah satunya adalah memiliki perhentian. Sabat. Sabat bukan hari, tapi makna sejatinya. Anda resting dengan Tuhan. Ketika Anda duduk di kaki Tuhan, bersaat teduh. Merenungkan kebaikan Tuhan.
merenungkan dan membaca firman Tuhan, itu akan mempengaruhi hidupmu. Satu hari ada orang disuruh pergi untuk menebang pohon, dan karena ini zaman kuno, sampai hari ini pun tapi peralatannya seringkali sama. Dia harus menebang dengan alat satu mata kapaknya. Pekerjaannya banyak, pohonnya besar dan banyak. Tapi kemudian pekerja ini tidak langsung bekerja. Dia periksa mata kapaknya. Oh, tumpul. Dia harus mengasahnya. Orang lain sebelahnya berkata, kenapa kau ngabisin waktu mengasah mata kapakmu? Kenapa enggak langsung kerja? Karena kita sedang membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mendemang pohon-pohon ini. Dia berkata, apa artinya aku mengayunkan 100 kali dengan mata kapak yang tumpul, dibandingkan saya harus menghabiskan waktu sekian menit untuk mengasahnya, dan kemudian saya tidak memerlukan 100 kali tebangan karena mata kapak saya tajam. Dan kalau tumpul saya akan menghabiskan waktu lagi untuk mengasahnya. Lebih baik saya menghabiskan banyak waktu untuk mengasahnya, supaya saya tidak menguras tenaga untuk menebang pohon dengan mata kapak yang tumpul. Seringkali rohani kita tumpul karena kita tidak mau duduk di kaki Tuhan. Menghadapi masalah kecil kita gentar dan takut. Menghadapi kehidupan yang nyata sehari-hari kita tidak punya pegangan. Saya selalu berkata, satu hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan, seorang demi seorang. Tidak ada pendoa syafaat, tidak ada pendeta, tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada orang tua. Anda sendiri dengan Tuhan. Jadi Anda harus membangun hidupan pribadimu dengan Tuhan. Mulai dari sekarang. Bersyukur ada orang tua yang baik, yang mendoakan Anda setiap hari. Bersyukur untuk suami atau istri yang terus mendoakan saudara. Tapi ada hari, ada saat hanya sendirian dengan Tuhan. Kalau Anda tidak membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, siapa yang akan menolong saudara? Tidak ada. Ketika orang terisolir di ruang isomannya, dia hanya bisa berhubungan dengan Tuhan. Mungkin dia bisa menggunakan media yang lain untuk terus terhubung. Tapi secara pribadi yang paling penting, dia tetap punya koneksi dengan Tuhan. Karena apa artinya hiburan dan kata-kata orang lain lewat WhatsApp, lewat video call, kalau orang itu sendiri tidak berhubungan dengan Tuhan? Karena sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber kesembuhan ada di tangan Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi mari kita berkata, sejak sekarang atau sebelumnya juga, tapi hari ini saya mengingatkan kita lagi, ayo masing-masing kita memastikan hubungan dengan Tuhan baik dan benar. Tidak ada hal-hal yang lain, rutinitas sehari-hari yang sampai mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata, berdoalah senantiasa kepada Tuhan. Berarti sementara kita bekerja, kita bisa menyapa Tuhan. Sementara kita melakukan aktivitas kita, kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Ayo, jangan handphone saja yang online terus. Tapi rohani kita juga harus terkoneksi dengan Tuhan. Supaya tubuh kita, roh kita terlebih sehat. Yang keempat, sebagai ungkapan kesuburan negeri, Shalom juga digunakan begitu. Ketika Tuhan memberkati sehingga panennya berlimpah, kesejahteraan meluas, kata Shalom kembali dipakai dalam Mazmur 37. Terjemahan baru 1974 menulisnya, orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut orang yang rendah hati akan mewarisi tanah itu dan menikmati kemakmuran yang melimpah.
Jadi kata shalom itu bisa digunakan untuk kesuburan negeri. Kalau Anda berkebun, Anda bisa berkata shalom atas tanaman ini, diberkati Tuhan kiranya. Halo? Betul? Kalau Anda beternak, Anda juga bisa berkata ternak ini diberkati Tuhan dengan shalomnya. Haleluya. Yang kelima sebagai ungkapan umur panjang. Ya. Shalom dapat mengandung arti umur panjang, tapi bukan hanya umur panjang, tapi hidup yang penuh berkat Tuhan. Jangan persempit dan perkecil kata berkat hanya tentang uang. Karena banyak orang punya uang, tapi tidak bisa menolong dia. Ada orang kaya, suami istri di kota Lahat, menderita COVID, kemudian temannya membawa helikopter dari Palembang, sewa untuk membawa plasma konvalesen. Tapi belum sampai, orangnya sudah berangkat. Kita tahu bahwa uang sangat penting, tapi uang bukan segala-galanya. Jangan hanya uang membuat Anda tidak menerima shalom Tuhan. Umur panjang dipenuhi dengan berkat Tuhan itu luar biasa. Shalom seperti itulah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Dikatakan begini dalam Kejadian 15 ayat 15. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan shalom. Engkau akan dikuburkan pada masa waktu telah putih rambutmu. Dalam Message Bible diterjemahkan, you have a long and full life and die a good death. Bukan hanya panjang umur, tetapi hidup yang penuh and peaceful death. Jadi meninggal dengan damai sejahtera. Siapa yang tidak ingin memiliki shalom dalam pengertian ini? Kita berdoa panjang umurnya, tapi panjang umur yang penuh dengan kemarahan, kebencian, penyesalan, dan seterusnya. Tidak, bukan itu rancangan Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki umur, berapapun panjangnya. Lebih panjang boleh asal kita mengerti maksudnya. Dan dalam umur panjang yang dianugerahkan Tuhan, kita hidup dalam full life. Hidup yang penuh berkat Tuhan. Ada sukacita, damai sejahtera, ada kebenaran Tuhan. Itu 3 hal penting lebih dari uang. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Tanpa 3 hal ini, uang dan harta benda, popularitas, jabatan, karir menjadi tidak berarti. Kejar 3 hal ini, karena inilah isi kerajaan Allah. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau ini ada melimpah dalam hidupmu, Anda disebut hidup dengan full life. Hidup yang penuh berkat dari Tuhan. Yang lain Tuhan akan tambahkan, percayalah. Amin. Ya. Yang keenam sebagai ungkapan keberhasilan. Ini juga boleh bilang shalom. Ya, dari usaha dan jerih payah. Dalam Hakim-Hakim dikatakan, imam itu pergilah dengan shalom. Perjalanan yang kamu tempuh ini dipandang baik oleh Tuhan. Oke, yang ketujuh, sebagai ungkapan suasana damai. Sepanjang hidup Salomo, Israel bisa hidup dengan shalom. Tapi sayang, dinodai dengan hati yang telah jatuh kepada penyembahan dewa-dewa yang dibawa oleh istri-istrinya. Hatinya telah terpecah, tidak lagi untuk Tuhan, tapi untuk istri-istrinya dan dewa-dewa dari berhala-berhala asing. Tapi setidaknya catatan Alkitab mengatakan begini, ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan shalom, diterjemahkan diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan, sebuah provinsi dari suku, sampai ke Beersheba seumur hidup Salomo. Jadi di mana Salomo memerintah,
bangsa Israel di zaman itu hidup dalam kemakmuran. Sehingga bisa dikatakan tentram. Tapi kemudian kita tahu memang ujung cerita dari raja ini menyedihkan. Saudara lihat bahwa shalom yang bicara tentang suasana damai itu harus dipertahankan. Seringkali kita berkata sudah terima, wow foya-foya, enggak lagi pelihara hidup yang benar, hancur. Seringkali usaha yang baik yang dilakukan oleh generasi pertama hancur pada generasi kedua, hancur pada generasi ketiga. Karena generasi kedua dan ketiga tidak memiliki etos kerja dan semangat hidup, filosofi hidup seperti generasi pertama. Itu yang terjadi dalam kehidupan Salomo. Dan ini juga banyak terjadi dalam kehidupan orang-orang di sepanjang zaman. Kalau ini dipakai untuk ke dalam, ini bicara tentang hasil hubungan yang akrab seorang dengan Tuhan. Sehingga kalau Anda punya hubungan dengan Tuhan, shalom Tuhan akan turun dalam hidupmu. Kita ambil contoh salah satunya Daud, orang yang kenyang dengan asam garam kehidupan. Dimulai dari seorang yang mengurus kambing 2 ekor atau 3 ekor saja. Apa artinya kambing 2-3 ekor? Kecil. Dia 1 dari 8 saudara. Yang lain jadi tentara, yang lain jadi ini. Dia disuruh oleh bapaknya cuma urus kambing. Bukan 23, tapi 2 ekor saja. Mungkin satunya itu anak yang kecil. Jadi kambing indukan dan mungkin anak kecil. Sehingga disebut 2-3 ekor itu. Tapi dari seorang gembala terhadap kambing domba yang cuma 2 ekor, 3 ekor ini. Dia setia, dia sungguh-sungguh. Dia tidak berprinsip, kalau 200 baru aku sungguh-sungguh. 2 ekor, 3 ekor, terserahlah. Seringkali kita ketika dipercayakan yang sedikit, kita enggak sungguh-sungguh. Betul enggak? Jangan ya. Anda harus belajar dari Daud. Dipercayakan Tuhan 2 ekor. Sungguh-sungguh. Kalau dimodali sedikit oleh Tuhan, talentanya cuma 1 talenta. Tidak seperti yang lain punya 3 talenta, bisa ini, bisa ini, bisa ini, sambil tidur juga bisa. Anda harus bekerja keras, Anda harus belajar, Anda harus melatihnya, baru bisa. Mungkin Anda tidak lahir dengan talenta yang banyak, enggak masalah. 1 talenta pun, kalau kita mau mengembangkannya dengan sungguh-sungguh, kita bisa menyukakan hati Tuhan yang memberikan talenta itu. Jangan tunggu 3, jangan iri dengan yang 5 dan berkata, untuk apa aku cuma punya 1? Sana 5, pantaslah dia berhasil, aku cuma 1. Kalau yang 5 itu berpikir seperti yang 1, dia akan gagal. 1 ini gagal bukan karena 1, tapi karena pola pikirnya. Dia bilang, tuanku jahat, untuk apa aku mengelolanya? Biar aku tanam, pendam saja. Nanti kalau dia datang kasih aja apa adanya. Kenapa Tuhan marah dengan persembahan Kain? Karena dia mempersembahkan seadanya. Asal-asalan. Seringkali kita mempersembahkan kepada Tuhan hidup kita asal-asalan. Pekerjaan kita asal-asalan saja. Itu persembahan Kain yang ditolak Tuhan. Jangan hidup asal-asalan. Jangan sembarangan. Yang penting ada, udahlah. Daripada enggak ada. Saya berusaha sebagai pendeta untuk menyampaikan kebenaran yang tidak asal-asalan. Saya belajar berjam-jam, berhari-hari. Saya tidak boleh melakukan yang asal-asalan. Kalau Anda bekerja, kalau Anda pengusaha, kalau Anda karyawan, jangan hidup dan melakukan asal-asalan. Daud tidak asal-asalan. Di waktu yang senggang karena cuma urus kambing domba,
dia bersekutu dengan Tuhan. Dia menyembah Tuhan dari hati yang terdalam. Sehingga hasilnya tidak sia-sia. Dia memperoleh shalom yang luar biasa. Mazmur 4 ayat 2 berkata, apabila aku berseru, Anda bisa baca, saya lompati karena skrinnya panjang. Ayat 9, dengan tentram aku mau membaringkan diri. Dengan shalom aku mau baringkan diri. Lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku dengan aman. Dia mengalami shalom Tuhan. Dia juga katakan dalam Mazmur 119 ayat 165, besarlah shalom pada orang yang mencintai Taurat Tuhan, yang mencintai firman Tuhan. Apa yang Anda cintai, Anda akan renungkan. Kalau Anda baru beli barang mahal yang bagus, kadang-kadang Anda terpikir itu terus, ya kan? Anda baru berpergian satu tempat yang bagus, Anda terkenang terus. Tuhan memberikan Anda firman. Biarlah Anda mencintai firman itu. Karena Amos pasal 8, seorang nabi bernubuat. Satu hari kelaparan terjadi. Dan orang akan pergi dari utara ke selatan untuk mencari firman. Tapi tidak ada. Hari ini firman itu berlimpah. Setiap Anda mencarinya, Anda mendapatkannya. Karena ini saat perkenanan untuk Tuhan boleh ditemui. Anda bisa datang setiap waktu, tapi ada masa orang mau mencari Tuhan dan Tuhan tidak berkenan ditemui. Kadang-kadang kita mau jumpa orang dan dia bilang sibuk, gak bisa hari ini. Besok gak bisa, seminggu ini saya full. Penting, gak bisa. Ada orang sakit gak boleh dikunjungi, ya kan? Bisakah kita berpikir ada waktu Anda mau berdoa mencari Tuhan dan Tuhan tidak bertemu? Tidak ingin bertemu. Tapi sekarang, hari ini, masih ada kata hari ini. Inilah saat untuk Anda mencari Tuhan. Mencintai firman-Nya. Dan shalom-Nya turun atas hidupmu. Haleluya. Hari kita cuma hari ini. Besok bukan punya kita. Itu punya Tuhan. Karenanya waktu Anda bangun pagi dan masih hidup. Kalau Anda sudah punya istri, suami, pegang palaknya masih ada, ya kan? Punya anak masih semua ada. Anda berkata terima kasih. Hari ini Tuhan memberikan saya hidup satu hari. Karena ada orang bangun dan besoknya udah nggak ada lagi di situ. Dia bangun di tempat yang lain. Yesaya pasal 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh, kau jagai dengan shalommu, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi Anda harus jaga hatimu untuk tetap teguh. Pencobaan tidak boleh menggoyahkan. Penderitaan, sakit penyakit, kekurangan, masalah tidak boleh membuat hatimu goyah. Jangan bilang mudah ngomong, sulit mengerjakannya. Kalau Anda tidak mau mengatakannya, Anda tidak meyakininya, Anda sulit untuk melakukannya. Belajar dari yang kecil-kecil, mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Hatimu akan dijaga Tuhan dengan shalom-Nya. Karena orang kalau hatinya sudah kecut dan tawar, dia tidak punya kekuatan. Sakit panu, sakit jerawat aja rasanya mau mati. Ya kan? Anak remaja coba, tiung, tiung. Oh, dia bilang, aduh, besok aku mana? Ya kan? Baru jerawat muncul, 2-3 bintang. Mana bintang? Ada anak di sini namanya Bintang. Ya. Coba kalau di jidatnya berbintang-bintang. Dan kemudian dipites tambah keluar lagi jadi jerawat batu. Coba remaja putri berbintang-bintang. Dia gak mau ketemu orang, pakai masker. Untung sekarang banyak masker. Pakai masker gak apa-apa yang harus. Tapi bisa. Kalau gak pakai masker di zaman itu, waduh gimana? Besok aku sekolah, besok aku kerja, besok waduh mukaku. Baru itu saja dia sudah pusing. Betul ya? Sudah membebani. Apalagi yang besar. Tuhan menolong kita semua. Baru kulitnya gosong sedikit dia bilang, waduh kulitku sudah hitam. Kemarin di lapang ada encik-encik tua. Gosong semua dia pamerin. Saya bilang kasih lotion Cik, sayang kulitnya.
Berjemur boleh tapi jangan sampai gosong. Gosong keriput nanti kena kanker kulit pula. Ya kan? Berjemur sampai gosong tanpa pemahaman bisa membuat Anda kena kanker kulit juga. Provitamin D-nya muncul tapi kanker kulit. Ya. Menghadirkan shalom. Ini yang penting. Apa yang harus kita perbuat? Saya ini berusaha khotbah pendek. Bolehkah saya berhenti di sini dan menyambung minggu depan? Tapi tinggal 4 saja kali. Ya, betul tinggal 4 ya? Ya, 4. Menghadirkan shalom untuk masyarakat. Ini panggilan kita. Nah, ini Anda pernah membaca dalam Yeremia 29 pasti. Ayo kita baca sama-sama. Yang ada di screen. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mudahkah perintah Tuhan melalui Yeremia kepada orang Yehuda? Tuhan bilang kamu akan dibuang 70 tahun. Di gereja sedang membaca kitab Yeremia, panjang-panjang pasalnya. Kalau Anda sedang membaca kitab Yeremia, Anda tahu bagaimana orang Yehuda jadi jengkel dengan omongan Yeremia dan menganggap Yeremia cuma ngomong ngoceh panjang lebar, isinya cuma ancaman. Mereka ingin mendengar yang baik. Mereka desak dorong orang lain untuk bernubuat palsu. Tidak seperti Yeremia yang isinya cuma ancaman. Kamu akan dibuang ke Babilonia. Kamu akan tinggal di sana 70 tahun. Tapi kalau kamu tidak menyerah, kamu akan binasa di Yerusalem. Wah, itu kan berat. Menyerah kok kepada musuh, justru hidup. Tapi di sini justru mati. Sebagian orang yang ikut mengungsi, Tuhan pelihara. Yang bertahan menolak firman Tuhan, mati di Yerusalem. Mengerikan. Dari Raja Yoyakim, Sedekia dan sebagainya. Anda bisa membaca itu. Kenapa Tuhan begitu keras? Karena mereka melawan. Nah, disuruh yang dibuang ke sana, disuruh berdoa untuk kesejahteraan kota. Itu muncul gitu kenapa ya? Signal ya. Brightness-nya bisa turun dan sebagainya. Mari kita bandingin dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Bekerjalah untuk kesejahteraan kota-kota tempat kamu kubuang. Berdoalah kepadaku untuk kepentingan kota-kota itu. Sebab kalau kota-kota itu makmur, kamu pun akan makmur. Jujur tidak mudah melakukannya. Karena Babel itu musuh besar mereka. Dan Babilonialah dari Nebukadnezar dengan Nebusaradan panglimanya. Yang menghancurkan bait suci. Yang menodai dan menghancurkan tembok-tembok Yerusalem. Namun firman Allah sangat jelas menyuruh untuk mereka membawa shalom kepada masyarakatnya. Melalui apa? Salah satunya doa. Diawali dengan doa. Kemudian yang kedua, menghadirkan shalom di antara sesama manusia. Inilah panggilan Tuhan. Matius pasal 5 berkata, Anda adalah peacemaker. Ya, ayat 9 berkata Irene Pios, pembawa damai. Jadi anak-anak Tuhan itu membawa damai, membawa shalom. Kalau ada suami istri bertengkar, Anda datang bukan membawa api dan bahan bakar, tapi Anda membawa damai. Setuju? Jangan bilang kapan lagi aku lihat dua orang ini bertempur. Gosok kiri, gosok kanan, ya kan? Tambah hancur. Menjadi pembawa damai. Bukan malah jadi batu sandungan terhadap orang lain. Dan juga pasti bukan troublemaker. Yang ketiga, menghadirkan shalom kepada mereka yang dibelenggu dosa. Ini panggilan kita. Lukas pasal 4 menubuatkan waktu Tuhan datang, dia menggenapi panggilan yang Tuhan sudah sampaikan melalui Yesaya, membebaskan orang tawanan, menuntun menjadi mata bagi orang buta, dan seterusnya. Masih banyak jiwa yang terbelenggu oleh dosa.
Mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri. Mereka sangat memerlukan pertolongan Tuhan melalui Anda. Kadang hanya berdoa buat mereka bersama-sama, itu menenteramkan mereka. Untuk orang-orang tertentu, kehadiran seseorang sangat menolong. Ya kan? Arahkan mereka kepada Tuhan. Jangan membuat mereka bergantung dengan Anda. Kalau Anda seorang mentor, jangan membuat mentemu untuk bergantung kepadamu. Tunggu saya ya, kalau saya belum datang jangan doa. Tunggu saya ya, kalau saya belum lakukan, jangan ya. Nanti Tuhan gak dengar doamu. Itu salah. Anda bisa berkata, cari Tuhan sendiri. Doa, saya cuma dorong engkau. Satu hari saya mungkin tidak ada lagi. Tapi engkau sudah terhubung dengan Tuhan. Jangan jadi seorang kakak rohani, bapak rohani yang membuat jemaat dan orang lain bergantung dengan hidupmu. Itu salah. Saya mendorong setiap jemaat Tuhan berhubungan langsung dengan Tuhan. Saya tidak boleh jadi pengantara. Saya cuma jadi seorang fasilitator. Seorang yang mendorong saudara untuk mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Anda harus membangun hidupmu sendiri dengan Tuhan. Ayat terakhir, Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai atau berita shalom dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Aminkan firman Tuhan. Kalau Anda datang membawa shalom, membawa damai, itu Tuhan berkata, kakimu saja indah, tapi kakiku besar Tuhan, gak apa-apa. Ya kan? Zaman dulu raja-raja memasung kaki anak-anak gadis dengan batu. Sepatunya sepatu batu supaya ukurannya kecil. Dan ini orang-orang bangsawan saja. Sehingga jalannya sangat tidak normal. Salah satu tujuannya mungkin memasung anak. Tapi kemudian dibangun image. Orang dengan kaki kecil adalah orang yang eksklusif, kaum bangsawan. Jangan lihat ukuran kakimu, tapi lihatlah apa kakimu membawa berita damai. Amin. Jangan ngelencer pergi ke sana kemari untuk membawa gosip, tapi bawa damai. Shalom Tuhan kiranya turun atas kita sekalian. Amin buat firman Tuhan. Siapa yang mau dipenuhi dengan shalom Tuhan, dan siapa yang mau membagi shalomnya kepada orang lain, mari berdiri dan kita berdoa. Doa buat shalom di Batu Raja. Doa buat shalom di Batu Raja. Doa buat shalom di Batu Raja. Batu Raja penuh shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Angkat tanganmu dan berkati kota ini. Angkat kotamu dan doakan. Keluarga demi keluarga, komunitas demi komunitas, pribadi demi pribadi. Kiranya shalom Tuhan turun ke atas setiap kita. Oh, katakan shalom. Damai di Batu Raja. Doa buat shalom di Batu Raja. Doa buat shalom di Batu Raja. Batu Raja penuh shalom. Katakan shalom, shalom Tuhan. Berkati, ucapkan shalom. Doakan shalom Tuhan turun atas kota ini. Haleluya. Shalom. Batu Raja
Shalom. Katakan Indonesia. Doa buat shalom di Indonesia. Doa buat shalom di Indonesia. Doa buat shalom di Indonesia. Indonesia penuh shalom. Shalom. Ya shalom. 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 Indonesia penuh shalom. Entahkah Batu Raja, entahkah Indonesia, dimanapun Anda mengatakan, turun shalom atas rumah tanggaku, turun shalom atas pekerjaanku, turun shalom atas kesehatanku, turun shalom atas anak-anakku, turun shalom bagi masyarakat di sekitarku, di kantorku, di sekolahku, di kampusku, di tetangga-tetanggaku. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dan berkati agar shalom Allah turun di mana engkau berada, di tempat-tempat di mana engkau berhubungan. Bawa nama-nama orang-orang yang Anda sedang doakan. Perhadapkan kepada Tuhan. Pagi hari ini kita berkata, Tuhan, biarlah shalom-Mu turun atas mereka. Shalom dalam arti yang sepenuh-penuhnya. Shalom dalam arti seluas-luasnya. Shalom Kristus Tuhan kita turun atas setiap kita. Mari kita mengatakan sekali lagi, shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 Indonesia penuh shalom. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Sesuai dengan firman-Mu ya Bapa, pagi hari ini baik kami yang di Batu Raja, kami yang ada di kota-kota yang tempat lain pun, yang di gereja maupun yang di rumah-rumah, kami mengangkat hati kami kepada Tuhan, mengangkat tangan kami memohon kasih karunia Allah turun atas keluarga kami, atas orang tua kami, atas orang-orang yang tua dan lanjut usia. Shalom Tuhan turun atas mereka, atas setiap anak-anak kami, saudara-saudara kami. Shalom Tuhan turun atas mereka, di dunia kerja kami, di kantor, di sekolah, dimanapun kami setiap hari, di tengah masyarakat. Shalom Tuhan turun atas mereka, atas usaha pekerjaan, atas apa yang kami kerjakan, di dalam nama Yesus. Turun shalom Tuhan atas mereka. Mereka yang sedang isolasi, mereka yang sedang merawat diri untuk memulihkan, di dalam nama Yesus shalom Tuhan turun atasmu. Mereka yang sedang mengalami kekurangan keuangan,
secara finansial. Kami berdoa biarlah shalom Tuhan tetap turun atas mereka. Amin. Tuhan menolong. Baik toko, baik usaha, baik pekerjaan-pekerjaan yang lain. Biarlah shalom Tuhan turun atas mereka. Amin. Karena Engkau Raja Shalom, karena Engkau Raja Damai. Berkatilah anak-anak-Mu, supaya kami membawa shalom bagi orang lain. Amin. Haleluya. Menjadikan kami pembawa damai, pembawa shalom. Pakai kami ya Tuhan. Ini doa kami. Hamba menyerahkan semua jemaat Tuhan yang telah ditebus dengan darah yang kudus, supaya kami terus bersekutu dengan Tuhan. Sehari demi sehari Tuhan izinkan kami hidup dengan tujuan dan rancangan Tuhan. Kami mau mengembangkan talenta yang Tuhan beri. Berapapun talenta dan kepercayaan, kami mau mengembangkannya. Kami mau bertanggung jawab untuk setiap anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Berkat Tuhan secara penuh turun ke atas setiap anak-anak-Mu pagi hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkati para pemuji, pemusik, multimedia. Berkati jemaat Tuhan yang hadir di gereja. Berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka ada. Kasih karunia Tuhan, shalom Tuhan yang sepenuhnya turun atas kami sekalian. Berkati persembahan-persembahan kasih kami, persembahan-persembahan syukur, persembahan khusus, baik melalui transfer, melalui apapun juga. Biarlah Tuhan memberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk kami pakai menolong dan memberkati saudara-saudara kami di berbagai tempat, di berbagai kota, dalam segala keperluan mereka, agar kabar baik terus diberitakan melalui hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus, dalam shalom yang sepenuhnya turun atas roh, jiwa, dan tubuhmu hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Ya Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Amin. Silakan bersaat teduh.
Puji Tuhan. Selamat berhari Minggu. Ingatlah, hari Minggu adalah hari kebangkitan. Dan itu bicara tentang hari kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang di gereja, juga yang di rumah-rumah. Saya mau menyapa keluarga Pak Robert Gultom dengan istri, Mama Daniel, Tuhan memberkati, Agnes ya, Fanny dan Chris, Ferry-nya nggak ada ulinya aja ya. Ya, Opung Huta Barat, ya puji Tuhan, sekeluarga Tuhan berkati. Ama Ayen di Solo, Tuhan berkati. Saudari Disna, Pak Wijaya, Ibu Afa, Tuhan berkati. Itu siapa? Cio ya, Cio di Curup ya, Tuhan berkati Cio ya, sama mamanya ya. Ya, Bu Ana, Cikgu, Tuhan berkati. Ada Mbah Putri dengan Tri ya, Tuhan memberkati. Afai dan Sonya, Hendy dan Mary, Tatan dan Rosa. Ya, Ibu Cube sudah sehat, Bu. Bu Cube sudah sehat ya, tetap semangat ya. Puji Tuhan. Percaya Tuhan menolong dan Tuhan sembuhkan. Ya, Partono dan Yeni, Tuhan memberkati. Mama Lia. Ya. Ya, bergerak terus karena orang keluar. Ya, puji Tuhan. Ya, Mama Deren itu ya. Maya ya. Ya, Melan ya. Puji Tuhan. Si Ite, Tuhan berkati dengan istri. Mas Widodo dengan Sulis, Tuhan berkati ya. Indro, Yuli, Pak Ferdi sekeluarga, Tuhan memberkati. Pak Zega dan Ibu, Tuhan memberkati. Ya, Lois juga ya, Tuhan berkati ya. Oh, Ibu Lani dengan Ibu Ari ya, Tuhan memberkati. Ibu Sokwah ya, Tuhan berkati. Nikun, Eka, Tuhan memberkati. Keluarga Pak Nur Ali, Tuhan memberkati. Pak Dor, sehat ya Pak Dor? Puji Tuhan ya. Ya, Asun, Tuhan memberkati ya. Ibu Rika, Tuhan memberkati. Alimoy, Tuhan berkati ya. Sudah sehat semua ya, puji Tuhan. Pak Budi dan Ayub, Tuhan berkati. Popo Tasya dan Tasya, puji Tuhan. Ya, sehat ya, puji Tuhan. Kapan nanti bersaksi ya. Ya, Iren tutup ya. Iren mamanya ya atau bapaknya ya. Ya, Asyong dan Yanti, Tuhan berkati. Cime, Tuhan berkati. Ating, Tuhan berkati ya. Oh, Dina ada kupek lagi ya. Kasih sorot ya. Ya, puji Tuhan ya. Dina di Semarang. Linda, sehat Linda ya, puji Tuhan ya. Salam, angkat tangannya. Ya, puji Tuhan. Ya. Siapa lagi? Popolin ya. Soneli, Riki Agus Pratama ya, Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati semua Bapak Ibu. Puji Tuhan.